ceritanya itu kayak gimana bang? Kejadian saya sih yang saya alamin tahun 2006 bang. Waktu itu masih gila-gilanya togel lah saya bang gitu bang. Ditambah bos juga hobi masang togel. Kebetulan di rumah saya tuh banyak bang buku majalah misteri bang. Dulu saya suka baca-baca gitu. Ini ceritanya ada nih dapat togel. Pakai apa? Belum gagap bos. Dibuat sate. Itu nggak lama betul-betul bang bumi kayak bum. Wah. Tuh. Mas. Itu kayak gempa bang, kayak gempa bumi gini. Nggak lama kemudian itu tangannya bang semane tahu tuh tanganmu itu debu gede bang. Oh sampai aku jatuh duduk. Oh astaga gede bang. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini gue kembali kehadiran seorang narasumber nih. Dan ceritanya ini agak unik menurut gue gitu. Karena narasumber gue ini, dia mengalami hal mistis pada saat mencari nomor untuk judi togel. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja nih sapa narasumber yang ada di samping gua. Bang Miko, apa kabar bang? Baik bang. Kalau boleh tahu tinggal di mana bang? Saya tinggal di Jombang Rawalele bang sekarang. Oh bang. di Jombang. Sibukan apa nih? Saya supir driver Lalamove. Oh driver. Nah ini Bang Miko ini mau cerita tentang pengalamannya dulu pernah minta nomor sama makhluk gaib. Iya bang betul. Boleh dikasih tahu sedikit nggak bang? Ceritanya itu kayak gimana bang? Kecintaan, kesukaan lah, karena dulu masih zamannya togel emang jadi hobi togel, jadi ditambah ada yang biayain ya udah kita lakonin aja gitu. Oh ada yang modalin? Nggak ada yang modalin gitu. Oke. Nah abang tahu cara minta nomornya itu dari mana bang kalau boleh tahu? Kebetulan di rumah tuh banyak buku yang kita beli kiloan di pasar Senen bang, majalah misteri. Nah itu kebetulan ada cerita-cerita begitu, jadi wah ini dia nih. Oh berarti majalah-majalah tentang keilmuan iya. gitu ya? Oke, teman-teman, buat kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Miko, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum Bang Miko mulai ceritanya, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa langsung aja follow akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di bawah ini, atau kalian bisa WA aja langsung ke nomor yang gue cantumin di deskripsi. Ya udah nih, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Miko, boleh diceritain tuh Bang, kejadiannya kayak gimana Bang? Kejadian saya sih yang saya alamin tahun 2006 bang. Waktu itu masih gila-gilanya togel lah saya bang gitu bang. Ditambah bos juga hobi masang togel, jadi saya makin ini udah ayo. Saya dulu joki bang, joki berdarah nih. Digaji sama dia. Pokoknya dia perintahnya oke, namanya dia bayar saya oke aja. Saya dulu joki itu 2 shift bang, saya pagi, abang saya siang. Nah dan satu joki ini ada temennya bang satu yang buat ngelepasin burungnya, jadi berempat saya bang itu. Masa nggak kena gitu bang. Bos bego bos, masa banyak mendingan buat jajan anak buah bos. Udah, lu cari gimana bisa kena. Nah kebetulan di rumah saya tuh banyak bang buku majalah misteri bang. Dulu saya suka baca-baca, wah ini tentang togel gagap. Akhirnya aku ngomong bang ke bos, ada nih bos, ini ceritanya ada nih dapat togel pakai apa belum gagap bos, dibuat sate. Lu tahu di mana ya? Ada udah berapa duit? 1 juta. Dikasih tuh bang duit sama dia 1 juta. Abang saya bilang lu berani ayo udah berangkat ke Jatinegara tuh bang, kita beli bang. Dia minta 1 juta, katanya nggak boleh tawar bang, kalau buat saat gituan nggak boleh tawar. Dia minta 1 juta, kita kasih tuh. Kita bawa tuh bang. Wah udah mau gebu-gebu aja bang. Malam gua panggang nih, gua bilang mau jadi apa nih, gua bilang nih. Kalau abang saya sih udah nggak iyang nih bang, dia penakut bang. Kalau abang saya tuh sama yang 2 ini istilahnya masih SMP nih, yang 2 nih si Yopi. Kalau anak buah saya Yopi, kalau yang satu anak buah abang saya namanya Victor, itu masih SMP. Masih anak-anak sekolah lah, cuman karena dia takut sama kita, jadi dia melu baik ikut. Ayo
Sampai di rumah tuh sore tuh beli di Jatinegara beli. Kita masukin kandang dulu tuh bang. Udah angan-angan udah. Ini yang 3 sih udah kagak iyang bang. Kalau saya sih udah iyang aja. Gue panggang lo, gue bilang gue gagal, gue udah. Dia kagak iyang, aku sih ambil bambu, aku raut aja bang sampai tajam bang, sampai ujung. Wah kayak gini. Malam eksekusi jam berapa bang? Lo berani Mik sampai abang lu negesin, berani. Apa kita manggil Bang Ujang Mik? Ngapain manggil Bang Ujang? Namanya Bang Ujang itu anak situ bang, istilahnya dia paham lah soal-soal gitu. Enggak, takutnya kalau ada apa-apa lu, udah nggak usah, main pede aja bang udah. Ya udah deh, ayo. Dalam perjalanan gue nyiapin tali bang. Gue tahu nih bakal kabur nih bang, gue iket pokoknya gue. Sampai itu bang di kandang burung kita bang, nih burung kandang burung gede. Ada pohon banyak, pohon gede-gede lah. Pas jam 11-an kita jalan tuh. Kita nyiapin dulu. Nah, ini kita buat begini nih, kayu-kayu kita buat manggang nih. Panggang, apinya gedein. Nih lo serius nih sekali lagi nih gue bilang nih, kalau ada apa-apa dia nggak kenapa-napa, pede aja udah. Nggak tahu bang, kalau aneh sih soal-soal nyeleneh aja deh. Tapi sebelumnya belum pernah? Belum pernah sama sekali bang. Udah model nekat aja namanya kita, maaf kata lagi susah yuk. Ayo tes aja. Ya saya juga belum pernah nemuin sih bang gitu, jadi berani aja gitu. Ini yang 2 manggil saya kan, mas betul mas, udah yop tenang aja yop, tenang aja. Nih lo kalau kenapa-napa tanggung jawab gue. Emang kenapa? Emang kita diapain? Orang kita kasih makan doang kok. Di majalah begitu, gue main pede aja bang, ngikutin kayak di majalah. Pas jam 12 ya, kita emang bawakan kemenyan. Nyiapin kemenyan, kita bakar terus kemenyan set. Udah wangi mantep, udah sate gitu, sodok aja bang, belum keluarin talinya. Udah pegang, udah sodok langsung bang, udah oeng tuh belum, udah kagak, gue teken habis sampai ke pantat sih bang. Udah sampai ke, udah ditembus deh. Udah gue galang aja bang, gue kayak lagi manggang babi guling gitu bang, gitu pegangin. Abang gue udah kagak iyang bang, udah. Nih, pegang. Pas anak buah nih, saya pegang. Ani inget, ani keluarin di tas tuh. Tali gue ikat kakinya bang, atu-atu bang semua. Berempat gue ikat, lu apa? Udah, gue ikat. Dia nggak yang kabur lo, gue bilang. Oh, diikatnya berantai gitu berarti? Iya, berempat gitu. Dia kan ngadepin berempat. Saya ingat banget posisi saya tengah, abang saya pojok, ini si Yopi, ini si Victor, saya ikat 4-4-nya bang. Pokoknya itu bukan gue ikat lagi, 2 kali ikatan. Udah garang ya, gantian. Tapi bosnya ikut tuh? Kagak bang. Oh, bosnya nggak ikut? Kagak. Dia sih tinggal tahunya terima jadi doang kali itu ya kan. Udah kita garang. Nggak lama kemudian emang betul bang, itu mulai ada perubahan suasana gitu. Pohon mulai gitu bang. Angin tuh. Lama pohon dia mulai, dia goyak. Ini udah pada was-was saya tampangnya bang. Mas lihat mas pohon. Udah diem aja, udah tenang aja. Tenang udah. Udah galang aja tuh sampai matang pokoknya. Saya sampai kapan? Udah sampai kapan gitu, sampai wangi. Galang terus bang. Abang Anis udah kagak iyang bang, udah diem aja. Pucat pasti gue liatin tampang abang gue begini banget. Tapi nggak ada bacaan ritual? Kagak gitu. ada bang, kalau kita nyeleneh aja bang. Nggak tahu kalau mereka baca. Kalau saya kagak bang, udah. Imam bang, nyeleneh selen aja udah. Cuma bismillah doang, modal bismillah. Udah galang. Itu nggak lama betul-betul bang, bumi kayak bum. Wah. Tuh. Mas. Itu kayak gempa bang, kayak gempa bumi gitu. Kayak gempa bumi. Itu juga pohon udah begini bang. Udah kalau emang aku yang bilang kalau lo takut, lo nunduk aja. Udah kayak betul-betul gempa bang. Itu yang aneh alasan kayak betul-betul gempa itu. Tapi kayak orang jalan bang. Kayak godam, kayak orang lagi pembangunan masang paku itu kan bunyi. Itu lagi begitu bang. Kita pas giliran aku bang lagi manggang itu. Mereka yang udah pada nunduk aja bang. Ada yang lihat. Nggak lama kemudian itu tangannya bang semane, tahu tuh tangan muncul berbulu gede bang. Sampai aku jatuh duduk. Astaga. Jatuh duduk bang, sampai jatuh tuh. Itu yang namanya di sebelah aku nih, si Victor ini
langsung pingsan bang, jepok. Berarti ngelihat semuanya tuh. Iya orang mungkin dia ngeliat ya kan, pas dia kan namanya kita jongkok bang, sekali nunduk karena belum ada apa-apa kan nunduk nanti ngeliat. Pas mungkin dia lagi ngeliat, mungkin pas lagi itu tangan lagi nyomot gitu. Itu aja aku sampai jatuh duduk. Aku jatuh duduk, itu yang lain kan tali ke bawah bang sama aku bang. Jatuh semua bang. Oh iya. Yang ini malah jatuh ke depan bang, seperti bang. Bro, jatuhnya ke depan. Gue liat, astagfirullah. Sampai ngeliat ke bang. Astaga, gede bang. Astaga. Itu nyomot. Burung kita dicomot bang. Itu dalam hati bang. Emang aku gue minta angka. Ini gue kasih daging. Gue minta angka. Itulah dia hati emang udah niat nawa itunya begitu bang. Gue minta angka. Itu angin bang. Gitu bang. Pohon tuh jatuh bang. Pohon daun selai. Itu ada angkanya. Di daunnya? Di daunnya. Itu bukan yang datang bukan cuma satu bang, itu yang ngambil satu, itu di belakang itu ada 3, 4 udah. Sosoknya sama? Sama, tapi yang paling gede itu yang pas ngambil itu tuh mata merah bang, gue pas ngeliat kan kita lagi posisi ngejengrak ke belakang, jadi kita ngeliat, astaga, wah betul itu bang, baru ngalamin kayak gitu bang. Nah itu pokoknya itu betul angin gede bang, pelan-pelan daun jatuh tepat ada. Ih, gue itu bangun, yuk bangun. Abang Ani kagak bangun, tiga-tiganya kagak bangun. Pingsan. Tinggal Ani doang tuh, bangun. Akhirnya Ani bisa bangunin tuh abang Ani tuh, bangun, gue siramin tuh pakai air aqua, bangun, namanya bang, panggilnya Ipung, bangun. Ini daun udah aku pegang nih bang, kita berhasil gitu doang bang ngomong, kita berhasil nih, dapat angka nih bang. Berapa angka tuh bang? 4 angka. 4 angka. Oke. 4 angka tuh Ani inget banget tuh. Ini kalau abang Ani udah kagak iyang bang angka, dia mikirin nih anak-anak nih. Ini anak-anak gimana? Udah kita gotong bang atu-atu bang, kita angkat sampai ke rumah abang Ani yang jadi posko, rumah abang Ani itu jadi posko. Kita tepok kata abangnya, nih kita panggil bang Ujang nih, ini gua takut kenapa-napa nih, lu gila lu. Agak udah nanti juga sadar sendiri bang. Ani udah cuek aja bang tuh. Saking ini, wah dapetnya angka nih ya kan, wah dapet gue bilang nih. Sampai pagi tuh bang, Ani kagak tidur bang, sampai megangin tuh pohonnya, daun pohon. Wah. Pagi bos Ani datang, cek gimana nih? Itu yang 2 belum bangun bang. Sampai pagi. Mungkin akibat pingsan sampai tidur kagak tahu ya tuh. Abang Ani keluar dari kamar tuh, bos. Ini ceritain nih, aku ceritain ke bos gini. Yaudah, bos nih anak gua gimana nih? Udah nanti gampang. Ini pasang nih, gopek bang dikasih tuh bang sama dia, 500.000. Pasang 4 angka, 3 angka, 2 angka, banyakin. Pasang bang. Soalnya jam 5-an keluar bang, tembus 4 angka. 4-4 itu? Mateng. Dapat total dulu 150 juta. 150 juta? 150 juta. Iya anjir. 150 juta. Dan itu bang, sampai siang itu anak 2 kagak bangun bang. Itu abang Ani yang panik sampai emosi. Mik, lo kenapa nih sama nih anak nih? Lo gua habisin lo. Abang aku orangnya begitu bang, gak banyak omong tapi dia emang ringan tangan. Galaknya begitu, makanya dia disiplinin begitu. Lo gua habisin. Udah pung, tenang aja nanti bang. Ini ditepok-tepok sampai kita tabok-tabokin, jadi kagak bangun bang. Wah kacau, gue bilang dalam hati ketakutan juga nih. Itu saking nungguin angka bang, ini masih siang kan tuh. Angka keluar jam 5 tuh. Itu anak kagak bangun-bangun juga, sampai abangnya udah panik. Ini kalau kenapa-napa lu gak habisin nih betul. Ini gue gak mau kesalahan nih sama emak bapaknya nih. Wah iya juga, sampai aku ambil bela-belain sampai balsam gue cocolin ke hidung nih supaya wangi, apa katanya orang pingsan pakai wangi bangun nih. Gue siramin kagak bangun-bangun juga, gue bilang. Akhirnya ujung-ujungnya bang emang minta bantuan sama Bang Ujang, namanya Bang Ujang panggil sama Bang Ujang tuh, baru sadar bang. Tapi emang dasar, ya gue manggil dia sama aja gue bayar dia, gue bilang nih. Ujung-ujungnya otak begitu, ya gue bayar dia jadinya, gue bilang bangun bang dulu 2 anak. Tapi betul-betul celeng bang, pandangan kosong, gue bilang. Kalau ini sih nggak iya, pas keluar bang, tembus. Kalau Bang Ujang ini siapa nih bang? Dia anak satu gang.
Ada satu gang. Jadi lebih tua, lebih yang dianggap tua lah gitu. Cuman aneh sih nggak respect sama dia bang. Omongannya suka gede gitu, omongan gede gitu. Tapi emang dia paham soal-soal gituan bang gitu. Oh ngerti ya. Ngerti gituan. Alhamdulillah gue bilang, sadar. Pe, lu sadar pe? Ya. Kita ajak ngomong dia pandangnya dua-duanya kosong. Pelanga. Waduh. Udah kata Bang Ujang, diminai dulu dia. Akhirnya sama bos dikasih tuh, bos. Kasih Bang Ujang, dikasih cepet. Yang penting nih melek dulu nih dua nih. Sampai akhirnya bos pergi lagi jam 5 tuh keluar tuh. Asli abang-abangannya telepon, bos tembus bos. Udah ambil duitnya. Aneh ambil berdua tuh sama abangannya bang, tembus. Masa bukan satu tempat doang bang, kalau satu tempat dijamin kagak bakal dibayar tuh bang. Jadi kita pecah-pecah. Dapat dari sini. Pokoknya duit kekumpul itu 7:30. 7:30 tuh duit baru kekumpul. Bos Ani udah nungguin di rumah tuh. Dapat 150 juta. Itu dari semuanya tuh? Dari semuanya. Dia malah nyalain kok, ya kan katanya dibagi-bagi, masang 2 angka, 3 angka, kenapa nggak 4 angka semua? Ya tai, gue bilang. Enak masang 4 angka semua, kan memang 2 angka dulu. Kalau tahu begini 4 angka aja tembusin. Udah besok beli lagi, disuruh beli lagi bang. Abang Adi udah enggak deh bos, lu gila nih 2 anak nih sampai sekarang celeng deh bos. Pelangak bang. Maksudnya disuruh ritual lagi? Disuruh ritual lagi sama bosnya kan. Dia enak tinggal ngasih duit ya kan. Udah nih beli lagi. Nih ini kasih tuh 10 juta. Nih 10 juta. 10 bang. Dibagi 10 rata tuh. Berempat. Dan anehnya bang, ini anak 2 dikasih duit diem aja bang. Oh, nggak ada ekspresi? Kagak ada ekspresinya. Waduh kacau nih, gue bilang. Tapi duduk, mereka dalam kondisi duduk, ya kan kayak orang nyimak, tapi mata nggak ada di situ gitu bang, kosong aja gitu. Ini lu kenapa lu kacau lu nih bang. Udah pegang pe deh bos. Ini pegang duit bang. Kagak nggak ada gaya kayak kita semangat mau pegang duit ini kagak bang. Itu sampai kejadian itu sampai malam tuh begitu, sampai akhirnya bos juga datang udah ngomong makan kita beliin makanan kayak dia kagak makan bang. Itu anak 2 gue bilang nih dalam masih udah panggil Bang Ujang lagi deh. Panggil Bang Ujang. Nggak tahu masih ketempelan katanya bang nih bang. Oh iya. Nggak tahu ada Bang Ujang. Ini anak nggak ada di sini, masih tinggalan di sana kan. Di mana tuh ketinggalan? Di lapangan. Oh, di lapangan. Di lapangan. Udah. Nanti malam ajak gua ke tempat gimana. Akhirnya malam itu juga yang tadinya bos nyuruh buat masang lagi. Akhirnya kata bos udah ajak Bang Ujang dulu. Gede aja ke tempat burung dara itu bang, ke pohon itu. Betul bang katanya. Nah itu si Victor tuh ada lagi duduk. Katanya ini kosong bang katanya bang. Wah kacau juga kayak gitu gue bilang. Akhirnya bos mau tanggung jawab kayak gitu. Akhirnya Bang Ujang bilang kalau kayak gini udah mendingan nggak usah atau kesengganya ajak yang bisa. Kalau kayak gini lu tanggung jawab gimana? Kalau aneh sih emang nggak respect sih bang. Nanti dia ngomong apa bodo amat bang tuh. Berarti jadi tahu dong dia. Jadi tahu. Okay. Jadi tahu. Yang tadinya kita kasih cepet jadi dapat 1 juta. Dikasih sama si bos. Ya dia seneng lah. Kagak ngapa-ngapain cuman megang air putih doang nyembur dapat 1 juta. Orang gila aja gue juga mau kayak gitu. Nah gue yang jalan sampai sok-sokan ya. Tuh, Bung, ya besok-besok kasih tahu kalau gue bilang, iya Bang Ujang, kalau abang sih, gue sih diam aja lah, udah bodo amat lah. Hanya udah tuh, sampai malam, sampai jam 3 pagi, Ani tetap nggak bisa tidur bang. Dalam hati Ani tuh, boleh juga nih gue, emang otak lo tuh otak udah, wah boleh juga gue beli gagak lagi aja, gue beli 1 juta, gue kasih 10 juta, gue bisa olah sendiri nih gue bilang nih. Sampai akhirnya udah punya pemikiran gitu. Akhirnya besok pagi jam 5:30 bos datang. Gimana nih beli lagi? Iya, kasih duit tuh bos. Nih beli lagi. Nih upahnya nih ongkos. Ya udah deh. Kita mau beli. Ini sampai di tank lah bang. Jangan deh. Lo pengen buat orang mati tuh anak saya 2 nyangkut di sana rohnya lo gila lo gue bilang. Ya lo Pung. Nih lo inget lo punya anak lo udah gitu bang. Kalau aneh berani aja bang tuh. Tapi itu dia bang. Pas abang aneh bilang, yaudah deh. Ya bos, abang gue gak ngasih bos.
dia bagaimana, gue nurut lah bos sama abang gue, bos jangan bos, itu bos, lu kan udah cukup tuh bos, cepet 100 juta lu dapat, kita cuma habis 40, 50 lah lu dapat, rugi gue masa banyak gue, tetap dia, akhirnya dia takut sama abang Ani di belakang pas udah nyampe depan, nih lu beli ya. Tapi gue takut sama abang gue bos, gue bilang lu gila lu, abang gue tahu, gue sama siapa, gue bilang, emang lu nggak berani sendiri, kalau gue sendiri gue berani, gue bilang. Tetap aja mesti ada temen, tahu-tahu gue ngejoprak situ siapa yang minta angkanya, oh iya juga kata bos. Mas siapa ya? Abang gue nggak mau, itu anak 2 itu baru sembuh, gue bilang. Lu cari deh Mik, orang Mik. Ah gue nggak deh bos, gue bilang, sama yang lain gue kagak tahu gue. Tapi sempat ngajakin si bosnya nggak? Wah dia bangsa orang PA bos, nggak mau gitu-gituan. Nggak mau dia? Nggak bakal mau. Gitu bang kejadiannya itu asli betul-betul pengalaman yang aduh. Itu baru pertama kali tuh bang? Baru pertama kali bang. Ngeliat sosok kayak gitu betul-betul ada gitu, betul-betul. Dan itu betul dia punya tangan aja itu gedenya minta ampun bang, apalagi waduh. Waduh gila itu betul-betul. Nah itu efeknya selain dari rohnya ketinggalan, itu berapa hari tuh bang? Itu biarpun habis kan selang 1 hari itu bang, selang semalam langsung dikunjungi sama Bang Ujang ke tempat itu lagi. Dan terusnya diambil lagi katanya, nih udah dibalikin. Itu sempat 2-3 hari tuh anak tetap ngeblank. Oh masih ngeblank juga? Masih ngeblank, sampai kita ngelepas burung dara kayak dia tuh duduk aja di kandang di belakang di depan kandang. Pak lepasin, dia tetap aja kagak iyeng. Oh masih ngeblank? Masih 2-3 hari lah masih ngeblank. Ya udah kata bos, ya udah latih biasa aja burung. Jadi kasih makan, umbar, kasih makan. Nggak usah dilepasin dulu. Dulu kan mereka nih berdua bagian tukang lepas ke Monas, ke Istana, kemana. Tapi dari 2 orang ini sama abangnya abang ya, itu dia cerita nggak sih dia ngeliat sosok apa sebelum dia pingsan? Pas abis udah kejadian itu bang, itu Ani inget banget bang, itu kejadian kita Rabu malam Kamis. Orang katanya, udah tunggu malam Jumat, kagak, nggak usah pakai malam Jumat, pokoknya namanya kita niat mau hari apa aja jadi. Itu kejadiannya itu Rabu malam Kamis, kejadiannya bang, pas kita eksekusi tuh kejadiannya. Sebab kejadiannya itu Kamis, kita kena tuh togel tuh Kamis, Singapura, Kamis, gitu loh. Sampai akhir Minggu itu baru kita bisa tanyain dia bang, Pe, lo kenapa Pe? Kenapa bang? Lo apanya? Nggak tahu bang, kita ngeliatnya kayak dia kayak nggak di situ bang gitu loh. Dia bilang kayaknya luas, di savana luas lah gitu kan. Bilang, wah lu kebawa ke sono lu, gue bilang. Terus yo lu yang lu alamin apanya? Tahu bang yang kita ngeliat pas muka gede, pas mata merah begitu kita langsung nggak ingat apa-apa bang. Waduh kacau juga kok. Nggak tahu kenapa kata bang Ungnya sih kalau yang shock begitu emang suka kebawa bang gitu loh. Tapi kalau si bosnya sendiri, dia ngalamin gangguan juga nggak tuh? Kan dia... Nggak bang, dia yang caleng-caleng aja, padahal kan dia yang nyuruh ya? Oke. Payen-payen aja tuh, dia duit begituan tuh, sial banget dah. Kita ngalamin. Waduh. Tapi akhirnya dia sempat nyuruh lagi nggak tuh bang? Wah menggebu-gebu, setiap ketemu, tapi Abang Ani, kalau Ani emang nurutin Abang Ani bang gitu, jadi Abang Ani nggak ngasih, udah. Jadi pending. Nggak ada rencana. Walaupun rencana Ani juga punya niat kan pakai duit sendiri juga bisa gitu loh bang. Beli ini, gimana ya Abang Ani nggak ngasih, udahlah. Nggak ada rencana ngajak orang lain gitu? Kalau Ani cerita belum tentu mereka pada mau sih bang, gitu. Satu belum pada mau, satu lagi belum tentu berani bang tuh. Kalau Ani kan ajak ngomong Abang Ani, terusnya sama 2 nih, yang 2 udah pasti duit Ani bang, orang anak buah Ani lah istilahnya, gitu loh. Tapi sekarang masih kerja sama bos itu bang? Oh udah enggak bang. Oh udah enggak? Udah enggak. Itu kan kejadiannya di Menteng, di Kebon Sirih bang. Oh Kebon Sirih. 2006. Itu kan bekas bongkaran rumah dijadiin tanah lapang, kita jadiin saung-saung buat burung dara tuh. Gitu. Itu kejadian 2006. Akhirnya 2008 saya pindah. Oke. Tapi warga di situ pada tahu nggak tuh pas kejadian kayak gitu? Awal kejadiannya sih mereka kagak tahu, mungkin pas abis kejadian mereka langsung tahu pas dari 2 anak ini kali, atau mungkin kalau saya sih nggak tahu deh bang, kalau saya sih nggak pernah cerita gitu loh. Karena buat apaan? Berarti orang tuanya tahu dong? Tahu. Sampai saya bilang mungkin abang saya yang ngadu.
Nih si Miko begini. Emang dibilang, lo anak paling susah sih, bilang nyeleneh kalau dibilangin orang tua lo. Ya mau diapain, orang saya maunya begitu. Oke. Tapi kalau dari Bang Ujang ya, dia pas ngembaliin rohnya si dua anak ini, dia ngeliat sosoknya nggak? Kalau Ani nggak nanya-nanya deh bang. Oh nggak nanya. Nggak nanya-nanya deh, pokoknya Ani waktu dieksekusi malam kedua dia bawa Bang Ujang ke situ. Ani cuma ngeliatin doang, dia lagi ngapain, dia cuma begini doang, begini. Ani nggak paham dia saya. Oke. Nggak, berarti dia nggak ngejelasin. Nggak ngejelasin, tuh. dia cuma bilang tuh masih ada tuh si Victor tuh si Ropi di situ tuh. Oh gitu. Berarti pas abis itu langsung dikembaliin lagi. Dikembaliin. Udah gitu doang tuh. Nah itu anak juga ngikut, diajak kan ke situ. Tuh boleh balikin. Ayo kita jalan ya, tapi tetap aja jalan, tapi masih ngeblank gitu bang tuh. Tapi kata bang udah tenang, udah balik gitu. Sampai akhirnya minggu malam lah baru mereka tuh baru bisa diajak ngomong, komunikasi. Itu terakhir masang itu tahun berapa tuh bang? Ini 2008 bang. 2008. Berarti masih sama si bos itu? Masih. Oke. Sampai masih sama si bos itu, sampai akhirnya Ani cabut tuh bang karena ada masalah dengan yang berwajib gitu. Jadi Ani cabut. Biasanya juga sama temen yang lain gitu, sama temen yang lain dia punya masalah tentang hukum, bawa Ani ya udah Ani mental. Jadi tinggal abang Ani, bos masih di situ. Karena kalau dari abangnya Bang Miko sendiri itu dia pas kejadian itu yang dia rasain tuh apa tuh bang? Wah bang Ani sih yang Ani tahu bang, dia gengsinya gede bang. Dia buat cerita takut atau bilang takut, dia nggak mau bang, dia cuma diem aja udah. Ani tahu dia gitu. Tapi kalau kita punya lu lihat apaan? Ah udah lu banyak bacot lu gitu. Begitu aja. Abang Amin nggak pernah banyak omong, tapi emang dikit-dikit main tangan gitu loh bang. Agak kasar. Agak kasar, kalau orang Jawa bilang bludok bang, istilahnya kalau orang. Jadi dikit-dikit emosian gitu. Tapi dari ini kan berempat ya. Ini semuanya belum pernah ada yang ngelihat sosok kayak begitu. Nggak tahu tuh bang, kalau ya, mereka Ani nggak tahu. Kalau Ani sih emang viewer masih. Ani belum pernah ngeliat sekalipun gitu. Mau kemana Ani ngalung itu belum pernah ngeliat. Belum pernah digangguin ya. Pocong kan Ani belum pernah ngeliat gitu. Baru itu atu-atunya tuh makhluk gede tinggi gendero, yang namanya gendero itu begitu kayak gitu, baru ngeliat. Nah yang abang lihat itu setinggi apa sih bang? Wah kalau dibilang tinggi namanya ini dua paha saya digabung jadi tangannya dia bang tuh. Oh. Itu baru tangan, baru ininya doang nih gitu. Ininya doang tuh. Itu wah. Tapi kelihatan jelas semua tuh bang. Jelas bang. Dari atas jelas kepalanya. Udah kayak maaf kata udah kayak orang utan berbulu semua, bulunya tuh panjang-panjang bang. Iya bulunya tuh panjang-panjang gitu. Udah panjang-panjang, udah matanya wah udah nggak ada cakep-cakepnya bang. Oke, teman-teman mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kalian bisa ambil sisi positif maupun sisi negatifnya nih dari ceritanya Bang Miko. Dimana dulu di tahun 2006 memang lagi marak-maraknya orang pada cari nomor. Jadi yang gue tahu sih sebenarnya bukan cuma Bang Miko aja sih yang ngelakuin hal seperti ini, banyak. Tapi ya mereka lebih memilih untuk ya nggak mau terbuka lah dengan karena kan bisa dibilang ini judi ya bang ya jatuhnya. Judi betul bang. Gitu. Oke, sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian buat kalian yang belum support channel ini dengan cara subscribe, like dan komen, buruan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Ya udah nih, gue Indra dan Bang Miko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.